Muhammad ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa sudah kita kerjakan bertahun-tahun. Dari tahun kemarin, tahun sebelumnya, tahun sebelumnya. Kepada yang sudah kita laksanakan atas berkat Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Kepada yang belum kita kerjakan, kita hendak bertawakal kepada Allah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya kita pun tak mampu mana-mana kalau tidak di Allah Ta'ala. Kalau tidak di petunjuknya, tidak di ilmunya, tidak di bimbingannya, tidak ada kekuatan dan diberikan oleh Allah kepada kita, tidak mampu kita melaksanakan suruhnya, menjaga larangannya. Walaupun daripada itu menegakkan perintah dan menjauhi larangan dalam puncak kualitas tertingginya itu disebut takwa. Ikoran kita capai daripada pelaksanaan ibadah puasa sesuai dengan firman Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat lain Allah katakan lagi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah engkau berpuasa, dan itulah yang lebih baik bagi kamu. Sesuai dengan keyakinan bahwa di dalam perintah Allah ada keberkahan, di dalam perintah Allah ada hikmah, ada ilmu, dan ada tambahan keimanan untuk kita bagi yang mengamalkannya. In kuntum ta'lamun, kalau engkau tahu. Kemudian Allah berfirman lagi, syahrul ramadhana unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu kami turunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya, dan pembeda yang hak dan yang batil. Yang terlalu kita dapat mana? Mengapa bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu sangat tinggi berkahnya, sangat tinggi hikmahnya, sangat dalam maknanya bagi orang yang beriman? Karena di bulan Ramadan itu turun sesuatu yang dahsyat, yang mana dengan turunnya itu bernilailah bahkan lebih mulia dari 1000 bulan. Apa itu? Itu yang turun yang namanya Furqan, yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Adanya barang itu di dalam Al-Quran. Adanya juga petunjuk itu di dalam Al-Quran pula. Deta katu mana hebat dengan turun pada bulan Ramadan ko, maka menjadilah Ramadan itu bulan suci dan mulia. Sungguh karunia yang luar biasa untuk umat Islam, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikaruniai oleh Allah satu bulan di mana bulan itu sangat luar biasa. Ditegaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan itu dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Artinya peluang bagi kita untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang pada bulan biasa-biasa kita kerjakan, namun di bulan Ramadan ini bernilai lebih, Bapak Ibu. Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala.
Kemudian peluang-peluang untuk berbuat dosa yang mengakibatkan seseorang masuk ke neraka ditutup oleh Allah Ta'ala dengan suatu kebiasaan, yaitu menahan diri. Itu yang disebut siap. Terus wasubidatis syayatin, dibantu pula oleh Allah dengan dibelenggunya setan-setan. Cuma jangan salah, setan yang gaib memang dibelenggu, tapi setan yang nyata masih berjentayangan di kehidupan kita. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang memang tidak mau patuh kepada ajaran Allah. Sebab setan itu ada dua. Pertama dari jin, yang kedua dari manusia. Setan dari jin itu dibelenggu, tapi setan dari manusia masih berkeliaran. Bisa saja yang jadi setan itu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi yang jadi setan itu kenalan kita. Bisa jadi yang jadi setan itu orang-orang yang memang punya urusan dengan kita atau tak ada urusan dengan kita. Maka di situ kita melakukan siap menahan diri jika ada hal-hal yang bisa merugikan kita atau merusak puasa kita. Maka tak salah Rasulullah SAW menekankan lagi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman dan penuh perhitungan, maka diampuni dosanya yang dulu dan yang sekarang. Jangan dimaknai wa ma ta'akhkhar itu dosa yang akan datang, bukan. Mentang-mentang sudah berpuasa hari ini berarti dosa yang akan datang sudah diampuni. Tidak. Yang belum dilakukan tak ada dosa. Kalau dilakukan jadi dosa. Jadi maksudnya wa ma ta'akhkhar itu dosa yang sekarang, yang dekat-dekat bawah. Dan saat itu untuk kerajuan yang hari-hari, apakah itu dosa-dosa kecil? Kalau kita betul-betul berpuasa, maka Allah ampuni. Pun lagi, kok bisa diampuni dosa yang sekarang itu? Sebenarnya kalau orang itu adalah pada berpuasa, tidak boleh bagaimana berdosa. Tidak ada bagaimana mereka bersalah. Ia berusaha menghindari segala hal yang akan merusak puasanya. Apakah itu berdiam, apakah itu bersiara, apakah itu berketean hati, apakah itu menghujat dan kembali, apakah itu apa saja. Kok nyampang ibu tadi tidak mati nak berbuat takkan untuk ditahan dirinya awak sedang berpuasa. Bapak Ibu yang mulia, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam hal ini tentang bagaimana supaya kita menjaga kebaikan puasa kita. Mumpung baru 1 hari Bapak Ibu. Dalam begitu kita ingin menghasilkan mendapatkan puasa yang disebut Allah di dalam ayat itu. Apa itu? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau bertakwa. Allah menggunakan kata-kata la'alla itu maksudnya sesuatu yang pasti bisa kita capai bila kita serius melaksanakannya. Karena kata-kata la'alla itu pengharapan besar dan sesuatu yang mungkin. Jadi la'allakum tattaqun itu tujuan utama berpuasa. Kenapa perlu kita perhatikan betul Bapak Ibu pasal ini? Mudah-mudahan engkau bertakwa, sebab takwa itulah yang menjadi bekal yang harus kita persiapkan ketika kita kembali ke akhirat besok. Kalau tidak, kita akan sengsara atau celaka. Coba kita ingat surat Maryam ayat 71. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana dzalika 'ala rabbika hatman maqdiyya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Semua engkau berarti di awal dua maupun dua berpangkat maupun rakyat, kaya maupun tak punya apa-apa. Kata ayat itu semua engkau asalnya umat Nabi Muhammad, jangan umat Nabi Muhammad, seluruh manusia. Wa in minkum illa wariduha.
semua engkau pasti akan mendatangi neraka. Jadi Bapak Ibu, jangan mentang-mentang awak ustaz, awak ustaz, selamat altan tunai. Awak buya, besok insya Allah berbahagia altan tunai. Cari ampun. Apa yang kau persiapkan? Lain termasuk orang bertakwa atau tidak. Nah, di ayat berikutnya, itulah kepastian dari Tuhanmu. Bahkan Nabi dan Rasul pun Bapak Ibu pasti akan mendatangi neraka. Mendatangi. Cuma di ayat berikutnya Allah tegaskan kembali, "Summa tunajjil ladzina taqaw." Kemudian orang yang bertakwa atau orang yang telah bertakwa, sudah bertakwa akan diselamatkan. Wadadarus zalimina fiha jisiya. Adapun orang yang zalim dibiarkan tinggal di sana. Jadi di mana letak saringan Bapak Ibu? Di takwa. Takwa itulah yang menjadi syarat bagi kita untuk mendapat pertolongan Allah di akhirat besok. Takwa. Maka kata Allah, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah engkau karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Untuk meraih takwa salah satunya berpuasa. Salah satu untuk mendapatkan takwa berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk meraih takwa yang tinggi dan berkualitas, sudah pasti puasanya juga pelaksanaannya harus berkualitas. Tidak sama puasa-puasa sebelumnya. Ibn Ghazali pernah mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab puasa, bahwa puasa itu terbagi 3 macam. Pertama, puasanya orang-orang yang awam, menahan lapar dan dahaga. Itu saja. Dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau itu sudah biasa kita kerjakan Bapak Ibu dari sejak sadar Tuha ala pandai awak menahan berita jual-beli salamu dua balik salamu dua balik ya. Terus apakah masih seperti itu juga gaya style kita berpuasa? Sudah pasti akan meningkat dong. Yang seperti itu saja, tidak ada peningkatan. Kalau tak ada peningkatan, tidak ada hasil yang signifikan, tidak ada hasil yang bermakna yang bisa disebutkan yang pongkat hasilnya itu hasil puasa kami. Allah 30 tahun berpuasa masih tak kata dibantu caranya. Berarti Bapak Ibu, kalau memang kita orang yang berpandangan jauh depan, harus meningkatkan puasa kita. Apa itu? Naik ke level yang kedua. Apa itu? Dia menahan lapar dan dahaga dan merubah, menghindarkan perbuatan-perbuatan dosa dan merubah akhlak perilakunya yang mungkin masih ada. Bapak Ibu yang mulia, kita kan semua ingin dikatakan baik, dan kita semua berusaha menjadi orang yang baik dikata elok di orang-orang. Tapi Bapak Ibu tahu enggak, kita kadang-kadang ada sifat-sifat buruk kita tersembunyi dalam hati yang kita tidak sadar masih ada sifat-sifat itu. Ya, apa contohnya? Mungkin ada orang mampu menahan marah dalam keadaan sadar, dalam keadaan biasa mampu dia menjaga kesadarannya untuk tidak marah, tidak emosi. Tapi ketika sedang puasa, perasaan sedang sensitif, ada orang yang tak bisa menahan marah. Itu artinya masih ada bibit-bibit marah dalam hatinya. Bapak Ibu, mungkin di hati kita sudah tidak ada lagi kebencian, tapi ketika sedang puasa, Allah buka, Allah ampunkan kebencian itu ke alam sadar kita sehingga muncul kebencian. Mungkin kita sudah berusaha menahan diri untuk merasa tidak menghina makhluk yang lain.
ketika sedang berpuasa. Allah naikkan perasaan lebih baik dari orang lain, maka timbul pergunjingan. Kenapa Bapak muncul pergunjingan? Karena kita merasa lebih baik dari orang yang kita gunjingkan. Nah, selama berpuasa inilah yang kita coba. Kita kenali apa yang tersembunyi, rahasia perasaan kita, rahasia emosi kita. Ini yang kita kendalikan. Mengendalikan, kalau mampu menghapuskan, itu istilah sufinya tahalli. Apa itu? Tahalli, pengosongan diri daripada sifat-sifat yang tercela. Terus apakah dikosongkan saja? Tidak, ada gantinya. Apa itu? Tahalli. Apa itu? Berhias dengan sifat-sifat yang mulia. Takhallaqu bi akhlaqillahi. Berakhlaklah engkau seperti akhlaknya Allah Ta'ala. Di antaranya penuh kasih dan sayang, penuh sifat rasa santun dan adil. Kepada siapa? Kepada diri, kepada orang-orang yang kita sayangi, yang ada di sekeliling kita, kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Itulah puasa tingkat kedua. Bapak Ibu yang mulia, satu lagi, selama berpuasa, ingat, yang namanya Ramadan itu Bapak Ibu 1 bulan. Ya Bu, 1 bulan, bukan setengah bulan. Ingat itu, yang Ramadan 1 bulan. Dan 1 bulan itu berapa hari Ibu? 30 hari atau 29 hari. Yang 29 hari itu seharinya berapa jam Bapak Ibu? 12 jam atau 24 jam? Hah? 12 jam atau 24 jam? Hah? Yang 1 hari 24 jam, berarti Ramadan dan Sabatnya 24 jam kali 1 bulan. Sementara makna puasa asyam itu menahan diri. Al-imsaku amma yubtilu syam wa anil ma'asi ma yakrahuhu Allah Ta'ala. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan dari hal-hal yang dilarang Allah. Hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, makan, minum, dan lain-lain. Tapi hal-hal yang dibenci Allah di malam hari pun tak boleh dikerjakan. Ya. Atau orang masyarakat atau malam nyonya siangnya berpuasa, remekulah itu malam tersebut lihat. Pas sudah sembahyang maghrib dapat untuk balik ke rumah boleh bersiaran. Itu salah. Artinya membatalkan, merusak puasa yang di siang hari. Hiaskan ini dengan yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, sampai malam sekarang ini suasana kita masih suasana Ramadan. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kata baiknya Islam seseorang, kata Nabi, meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang melalaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir perkara bersahur. Ada satu amalan yang paling utama, lebih afdal daripada makan. Kita memaknai yang namanya bersahur selama ini bangun, makan, dan berniat puasa, ya Bu? Ya. Yang berniat puasa boleh tiap malam, boleh sekali lanjut, banyak berpuasa 140. Itu namanya sekali lanjut. Nawaitu sauma syahri Ramadana fardan lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa 1 bulan penuh, bulan Ramadan, fardu karena Allah. Diniatkan malam harinya, maka terhitung sampai ke akhir bulan. Jangan tu pada tahun lupa berniat ada.
tak cukup rukun salat tanpa sholawat. Perbuatan utama dalam bersahur itu dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka minta ampun. Maka dia sunnah, tapi minta ampun sangat perlu. Minta ampun itulah intinya sahur. Ya. Inti bersahur itu minta ampun. Jangan lupa Bapak Ibu. Sempatnya minta ampun agak sekali, astagfirullahaladzim. Tidak lagi itu. Tidak ihtisaban kita. Apa itu ihtisaban? Orang yang berpuasa penuh perhitungan, mengambil detik-detik yang mengandung manfaat yang luar biasa. Maka berpuasa kita gunakan juga, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menghapus dosa-dosa kita dari masa lalu atau dosa-dosa kita yang masih ada. Insya Allah, apabila kita kerjakan dengan baik, kita isi puasa ini dengan mendalami Al-Quran, dengan mentadaruskannya, dengan mengamalkannya, dengan berusaha untuk memahaminya. Kemudian kita kerjakan puasa dengan sungguh-sungguh, menahan lapar dan dahaga itu hal yang biasa. Umat lain pun ada juga yang mengerjakan itu. Orang diet pun ada yang mengerjakan itu. Tidak makan, tidak minum, biasa itu. Tapi mengisi itu dengan iman pada Allah, dengan penuh perhitungan, dengan kebaikan-kebaikan, maka inilah yang sangat bernilai bagi orang yang berpuasa. Semoga Allah menyampaikan kita kepada orang yang benar-benar bertakwa. Di akhir Ramadan kita mendapat mahkota ketakwaan berupa kembali kepada fitri yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja dapat kami sampaikan pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah.